Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak di rumah sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 5M ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kedua. Maaf, ini sudah ketiga ya, yaitu tentang pengurangan bilangan bulat. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa, mulai. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, pengurangan bilangan bulat. Yang pertama menggunakan garis bilangan. Jadi ini garis bilangannya, Burima tulis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Soalnya, contoh soalnya, misal 4 dikurangi, ini aja langsung. Negatif 4 dikurang 2. Berapakah hasilnya? Nah, kita lihat dulu di garis bilangan ini, lihat dulu angka nolnya. Nah, kita lihat angka yang pertama, bilangan pertama, negatif 4. Kalau negatif berarti bergeraknya ke arah kiri sebanyak 4 langkah. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ini dikurang 2. Kita lihat, kurang 2. Ini berarti negatif 2. Ini kurang ya, maaf. Ini kurang 2. Ini juga negatif 2. Berarti ke kiri lagi 2 langkah. Berarti 1, 2. Nah, ini hasilnya. Berarti hasilnya adalah negatif 6. Oke, sekarang contoh yang kedua. Masih memakai garis bilangan dengan soal negatif 6 dikurang negatif 2. Nah, ini ada 2 operasi hitung. Jadi ini ada 2 operasi hitung yang bahasa Indonesianya, bahasa Jawa jejer atau sebelahan. Nah, ini ada 2 operasi hitung. Ini kurang, ini negatif. Jadi harus kita jadikan satu. Jadi diingat-ingat ya yang ini. Kalau positif bertemu positif, hasilnya positif. Kalau positif bertemu negatif, maka negatif. Kalau negatif bertemu positif, maka negatif. Kalau negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya positif. Nah, ini diingat-ingat terus sampai kamu dewasa nanti. Kemudian ini kan jejer. Kita lihat soalnya ini ada 2 yang jejer. Ada 2 tanda operasi hitung yang jejer. Maka harus kita jadikan satu dulu ya. Negatif bertemu negatif. Kita lihat di sini, ini negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Jadi ini jadi positif. Negatif 6 ditambah 2, ini hilang. Nah, kita hitung pakai garis bilangan. Negatif 6. Kita lihat dulu 0. Di sini ada tanda 0. Ya, berarti kalau ini negatif 6, berarti kita ke kiri 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah, sekarang kita lihat angka 2. Lihat angka yang kedua. Nah, ini 2. 2 ini positif. Jadi kalau positif bergeraknya ke kanan sebanyak 2 langkah. 1, 2. Oh, nah ini hasilnya, berarti hasilnya adalah ini hasilnya, berarti hasilnya negatif 4. Oke, materi selanjutnya yaitu cara membaca garis bilangan. Jadi, di sini sudah ada garis bilangan. Kalian diminta untuk menuliskan operasi hitungnya. Jadi diminta untuk membaca, kemudian menuliskan pengurangan dari garis bilangan ini. Nah, untuk membacanya kita lihat ya. Lihat lagi dari 0. Kita lihat
Pokoknya kalau garis bilangan itu dilihat dari bawah ke tengah terus paling atas. Nah, kita coba ya. 0, kita lihat 0, ini garis yang paling garis tegas ya. Kalau ini kan garis putus-putus, ini garis putus-putus. Kita lihat garis tegas yang paling bawah. Garis tegas itu yang enggak putus-putus. 0, terus ke kiri dia, ke kiri. Berarti ini ke kirinya ada tulisannya negatif 5, berarti kita tulis negatif 5. Dia ke kiri negatif 5. Kemudian kita lihat garis tegas yang kedua, atasnya ini. Nah, di sini ya garis tegasnya ini, kita lihat ini arahnya kemana? Ini arahnya kebetulan di sini arahnya ke kanan. Oh, ke kanan, berarti ditambah. Karena ke kanan, berarti positif. Nah, berapa positifnya? Nah, ini di sini ada tulisannya 12. Kita tulis aja 12 sama dengan. Nah, ada tulisan ini garis tegas yang terakhir, yang tengah ini, yang garis tegas ini berhenti di angka 7, berarti hasilnya 7. Nah, ini sudah ada di atasnya ini. Jadi, yang pertama, yang paling bawah, kemudian tengah, kemudian yang paling atas ini adalah hasilnya. Seperti ini jadinya. Sudah paham ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, ini adalah step terakhir kita hari ini, pembelajaran matematika terakhir kita hari ini, yaitu tentukan hasil pengurangan berikut tanpa menggunakan yang namanya garis bilangan. Tapi kalau kalian masih bingung, nanti setelah penjelasan ini masih bingung, lebih mudah pakai garis bilangan, boleh pakai garis bilangan. Nah, sekarang kita lihat dulu yang sini. Ini sangat berguna untuk pelajaran ini ya. Jadi ini harus benar-benar diingat. Kalau perlu ditulis di buku tulis agar kalau lupa bisa buka buku lagi ya. Beri ingatan sekali lagi bahwa positif bertemu positif maka hasilnya positif. Kalau positif bertemu negatif maka hasilnya negatif. Kalau negatif bertemu positif maka hasilnya negatif. Kalau negatif bertemu negatif maka hasilnya positif. Kita lihat soal nomor 1. 5 kurang 7. Ya, 5 kurang 7. Ini caranya kita lihat dulu. Ini anggap aja lunas 5. Karena 5 ini positif berarti lunas 5. Nah, ini dilihatnya satu kesatuan seperti ini. Ini negatif 7. Berarti ini hutang 7. Menurut kalian kalau lunasnya 5, hutangnya 7, berarti masih lunas atau hutang? Masih hutang. Kalau hutang itu negatif. Nah, tinggal dikurang 7 kurang 5, 2. Gitu ya. Atau cara lain misal gini, 6 kurangi 8 misal ya. 6 ini positif. Maaf. 6 sama 8, besar mana angkanya? Besar 8. Ini lebih besar. Nah, 8 ini, 6 ini positif. 8 ini ada tandanya negatif. Maka pasti hasilnya negatif. Karena yang lebih besar 8 dan 8 ini negatif, maka hasilnya pasti negatif. Kita kurang aja, 8 kurang 6, 2. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita di nomor 2. 10 dikurang negatif 4. Nah, kita lihat lagi di soal ini. Ada 2 tanda yang jejer. Maka harus kita jadikan satu tanda. Negatif bertemu negatif, kita lihat di sini. Negatif bertemu negatif maka positif. Tinggal kita tulis 10 tambah 4. 10 tambah 4 adalah 14. Kita lihat contoh soal yang terakhir nomor 3. Negatif 4 dengan negatif 4 dikurang negatif 8. Adakah tanda yang jejer dari soal ini? Ada ya, ini jejer.
Nah, negatif bertemu negatif, ini negatif bertemu negatif hasilnya positif. Kita tulis negatif 4 ditambah 8. Kita lihat 4 sama 8, angkanya lebih besar yang mana? Yang 8, ini lebih besar. Sekarang 8 ini positif atau negatif? Positif, pasti hasilnya positif. Tinggal kita kurangkan 8 kurangi 4, 4. Berarti hasilnya adalah 4. Berarti hasilnya adalah 4. Atau cara yang tadi, ini tadi jadi negatif 4 ditambah 8. Ini hutang karena negatif. Karena ini negatif 4, maka hutang 4. Karena ini positif 8, jadinya lunas 8. Nah, besar yang lunas atau besar yang hutang? Besar yang lunas. Pasti nanti juga positif. Tinggal kurangi 8 kurangi 4, 4. Karena hutangnya 4 dilunasi 8. Berarti sisa yang ada yaitu positif 4. Utangnya papat dibayar 8. Berarti papat. Gitu kan? Sudah, pembelajaran hari ini itu dulu. Silahkan jika masih bingung bisa diulang-ulang lagi video-videonya. Kemudian dalam mengerjakan soal bilangan bulat harus teliti. Di bagian seperti ini, misal 14 dikurang negatif 6. Kadang kita langsung 14 kurangi 6, berarti 8. Kita tidak pernah, atau misal seperti ini, negatif 10 dikurangi 5. 10 kurang 5, 5. Kita tidak pernah melihat ada tanda negatif, sehingga jawaban kita salah. Ini kan yang benar jadinya negatif 15. Ini yang benar adalah ini positif 14 tambah 8, yang benar adalah 20. Berbeda kan? Kadang kalian sudah yakin bahwa itu benar, tapi nyatanya belum karena harus teliti. Bagi yang sudah melihat video ini, silahkan WA Bu Rima untuk meminta soal. Sekian pembelajaran kali ini, banyak kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.